Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukranillah. Assalamualaikum warahmatullahi ala rasulillah wa ala alihi wa washabihi wa man tabi'ah. Berjumpa kembali dengan Pusat Institut. Kali ini kita akan menyajikan video potongan video bedah buku tasawuf terakhir yang ditulis oleh Miswari Usman Bantaleman. Jadi acara bedah dilaksanakan pada 3 November beberapa waktu lalu yang menghadirkan dua pembedah, yaitu Muhammad Nur Jabir, Direktur Rumi Institut, dan juga Dr. Kamaruzaman Mustamam Ahmad, antropolog UIN Arandiri. Jadi acara bedah ini diikuti oleh ada sekitar 60 lebih partisipan. Jadi lumayan ramai peserta, dan diskusi juga berjalan dengan sangat menarik. Jadi untuk menghemat waktu, kita saksikan saja videonya. Mungkin yang sesi pertama ini kita akan menyaksikan pemaparan dari penulis buku Miswari Usman Bantaleman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan dan segalanya, sehingga kita dapat menghadiri acara ini. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam. Saya lanjutkan. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam penuh dengan ilmu pengetahuan. Selanjutnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk sedikit berbicara terkait tentang yang baru saya tulis ini, berjudul Tasawuf Terakhir. Terima kasih juga kepada para pembedah, yaitu Bapak Profesor Kamaruzaman Mustamam Ahmad dari UIN Arandiri. Terima kasih juga kepada guru saya Ustadz Nur Jabir, Direktur Rumi Institut, yang telah berkenan membedah buku ini dan juga sebelumnya telah memberikan kata pengantar untuk buku ini. Mohon kiranya nanti jangan terlalu dibedah terlalu berat hingga nanti penulisnya bisa asam lambung, karena ilmu saya juga sebenarnya sangat terbatas. Motivasi menulis buku tasawuf terakhir ini sebenarnya berangkat dari keresahan yang mana persoalan kontekstual yang kita hadapi hari ini adalah stagnansi pembelajaran agama dalam masyarakat kita, yang mana kita belajar agama hari ini melulu persoalan tentang teologi dan perbandingan teologi. Ada satu problem besar yang kita hadapi, yaitu ketika kita mempelajari sebuah teologi atau ilmu kalam, kita selalu berfokus pada persoalan tentang bahwasanya teologi saya ini sangat baik, sementara teologi yang lain itu kurang baik. Itu saja yang biasanya umumnya kita dapatkan dari pembelajaran teologi kita, sehingga bila ini terus-menerus terjadi, maka akan terjadi eksklusivitas dalam beragama. Kita hanya sibuk mempersoalkan perbedaan, kita jadi tidak menemukan persamaan-persamaan yang ada dalam agama kita. Jadinya agama itu sudah bisa berpotensi menjadi hal-hal yang sebenarnya secara esensial tidak diinginkan oleh agama. Makanya dalam hal ini saya menawarkan sebuah perspektif untuk melihat agama dari perspektif tasawuf. Adapun tasawuf ini saya fokuskan dalam kajian tasawuf falsafi, yang mana tasawuf falsafi ini adalah corak tasawuf yang tidak hanya berfokus pada urusan tarekat,
tetapi berfokus pada kajian-kajian yang filosofis. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwasanya para urafa ini atau para penganut atau pengajar tasawuf falsafi ini adalah orang-orang yang memang pemahamannya terhadap Al-Quran, pemahamannya terhadap hadis, pemahamannya terhadap teologi, pemahamannya bahkan terhadap filsafat itu sangat mendalam. Jadi makanya kalau kita temukan dalam pembahasan tasawuf falsafi ini, mereka sangat sedikit membahas tentang kalam secara kalam yang secara lahiriah, dan mereka sedikit membahas tentang persoalan fikih atau persoalan syariat, karena memang itu tidak menjadi persoalan lagi bagi mereka. Karena bagi para urafa ini, syariat itu adalah sesuatu yang memang tidak bisa didiskusikan lagi dalam Islam. Maksudnya adalah itu sudah menjadi sesuatu yang niscaya bagi orang Islam, sehingga itu tidak perlu kita jadikan persoalan, karena itu adalah memang sudah menjadi kewajiban kita sendiri dalam urusan-urusan syariat itu. Lagi pula dalam kelahirannya tasawuf falsafi ini, itu adalah dilahirkan oleh orang-orang yang memang sudah benar-benar paham terhadap syariat, sudah paham terhadap ilmu kalam, walaupun kalam yang dimaksud pada masa awal-awal lahirnya irfan ini bisa jadi bukan kalam sebagaimana yang hadir kepada kita hari ini, tetapi kita tahu bahwasanya tasawuf falsafi ini sudah dimulai dari generasi-generasi awal seperti Rabi'ah al-Adawiyah, sudah dimulai oleh Sufyan Tsauri, kemudian sudah dimulai oleh Syekh Hasan Basri. Nah, pada masa mereka ini memang sudah ada diskursus tentang ilmu kalam, tetapi mereka itu belum mengkonstruksi pelajaran kalam itu dalam sebuah kodifikasi sebagaimana yang hadir pada kita hari ini, sehingga pembahasan mereka adalah pembahasan tentang esensi-esensi keagamaan. Mereka punya perspektif untuk memandang keagamaan ini, baik itu Al-Quran maupun hadis, melalui mengeksplorasi makna ayat itu tidak hanya secara lahiriah, tetapi mereka mencoba menemukan aspek batin daripada agama. Karena bagi mereka, agama yang esensial itu adalah aspek batinnya, karena agama itu adalah spiritualitas itu sendiri. Mungkin berbeda dengan beberapa cara pembelajaran agama yang hadir kepada kita hari ini, yaitu hanya fokus kepada persoalan-persoalan lahiriah, persoalan-persoalan tekstualnya, merupakan esensi-esensi agama itu sendiri. Nah, persoalan yang beberapa kalimat terakhir saya ucapkan tadi itu bisa dieksplorasi, bisa ditemukan dalam kajian dalam buku ini, yang mana tokoh yang saya angkat dalam hal ini sangat kita kenal bersama. Mungkin dia adalah Gunawan Muhammad. Mungkin bagi kita dia adalah sastrawan, seorang esais. Tetapi dalam sebuah bukunya itu berjudul tentang Tuhan dan hal-hal yang tak selesai itu, saya menemukan ada pesan-pesan yang sangat penting dalam konteks beragama kita hari ini yang dieksplorasi oleh Gunawan Muhammad, yang mana menunjukkan, kata dia, agama hari ini itu sudah menjadi sebagai sesuatu yang secara lahiriah diukir dengan sangat indah, seperti indahnya masjid-masjid yang kita bangun hari ini, atau indahnya gereja-gereja yang dibuat oleh orang Kristen hari ini. Tetapi kadang-kadang kita lupa untuk melihat esensi daripada agama kita itu sendiri. Ini yang menjadi fokus daripada agama kita, yang seharusnya kita dalam beragama itu harus melihat esensinya itu, bukan melihat daripada unsur aspek-aspek lahiriahnya saja. Itu adalah semangat daripada sufi, semangat daripada tasawuf falsafi. Dalam buku daripada tasawuf terakhir ini, saya mengambil atau memilih beberapa tokoh sufi yang kelihatannya kontroversial bagi kita. Tapi sebenarnya kalau kita mau untuk mengkajinya secara serius,
sebenarnya pernyataan-pernyataan mereka itu tidak terlalu ekstrim sebagaimana asumsi kita. Misalnya ada kajian-kajian dalam kasidah dan muqatta'atnya Mansur Al-Hallaj. Kita kenal secara umum Mansur Al-Hallaj itu adalah orang yang mengatakan ana al-haq, saya adalah kebenaran mutlak, atau diterjemahkan menjadi dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Tetapi kita hanya melihat aspek itu saja. Padahal dalam ajarannya Al-Hallaj itu sangat mendalam, membahas tentang persoalan-persoalan esensial dalam agama, persoalan-persoalan esensial dalam tasawuf. Tapi ini yang kita lupakan. Kita hanya fokus pada hal-hal yang viral. Yang viral tentang Al-Hallaj sepanjang masa, yaitu tentang ungkapan syatahatnya itu ana al-haq. Padahal banyak aspek yang bisa kita pelajari. Misalnya begini, kita sering dalam pengajian-pengajian kita, baik yang dipelajari sehari-hari dalam agama kita, bahkan kita pelajari di pesantren atau di daya, kita sering mengambil banyak pelajaran, misalnya dari Syekh Hasan Basri misalnya, kita mengambil pelajaran dari Abu Yazid Al-Bistami misalnya. Padahal Abu Yazid Al-Bistami kan punya kata syatahat juga. Dia mengatakan di dalam jubahku ini tidak ada yang lain kecuali Allah, katanya, kalau tidak salah begitu ucapannya. Tetapi kita dalam hal ini sangat cerdas untuk melihat Abu Yazid Al-Bistami dengan ajaran-ajaran tentang kezuhudan yang dia ajarkan ini, sehingga banyak sekali aspek dalam kehidupan dan ajaran daripada Abu Yazid Al-Bistami bisa kita hidupkan dan bisa menjadi pelajaran bagi kita. Walaupun dia punya kata syatahat, hal ini kan sama juga sebenarnya dengan Al-Hallaj, yang walaupun dia punya kata syatahat, sebenarnya sangat banyak aspek dalam kehidupan dia itu yang bisa menjadi ibrah bagi kita semua untuk kita kaji dan kita jadikan solusi bagi kehidupan kita bersama. Kata seorang yang sudah diangkut ke Pulau Jawa, istilahnya yang dia keluarkan adalah exploring the past, searching for the future. Kata dia, kita mencari masa lalu, menggali masa lalu untuk mencari masa depan. Dan saya sangat yakin dalam ajaran-ajaran tasawuf falsafi ini, kita akan dapat sangat banyak hal dengan menggali masa lalu untuk mencari masa depan kita. Tentunya dalam konteks untuk menyelesaikan problem yang kita hadapi hari ini. Kemudian selanjutnya, misalnya, saya mengupas di sini tentang persoalan hadis qudsi yang sering dikemukakan oleh para urafa, yang mana dalil-dalil yang sangat suka digunakan oleh para urafa itu biasanya adalah hadis qudsi. Nah, melalui hadis qudsi inilah para urafa sangat banyak menemukan kesamaan-kesamaan antara kasyaf mereka dengan apa yang didoktrinkan dalam keagamaan. Meskipun nanti para urafa ini membuat pemaknaan terhadap hadis qudsi ini secara dari aspek batinnya atau dari aspek takwilnya, sehingga kita ketika ingin mengatakan bahwa biasanya urafa itu atau sufi falsafi itu adalah ajaran yang sesat, maka sebenarnya kita sama sekali tidak berhak untuk mengatakan itu, karena memang pemahaman kita saja yang belum sampai ke sana. Sehingga makanya saya katakan di dalam buku ini, dalam satu bagian, bahwasanya untuk memahami ajaran tasawuf falsafi ini kita perlu alat yang sangat banyak sebenarnya, alat keilmuan yang sangat banyak, karena sesuai prasyarat yang kita lihat tadi, bahwasanya para urafa ini adalah orang-orang yang telah menempuh jalan-jalan yang dalam agama itu sangat sulit bagi kita. Misalnya kita untuk tinggal di pesantren, jangankan 7 tahun, misalnya 3 tahun saja sudah nggak betah misalnya. Itu kan proses-proses pembelajaran agama yang sebenarnya harus menjadi niscaya bagi kita untuk kita lalui. Pelajaran-pelajaran mendasar atau kitab-kitab mendasar dalam agama itu sebenarnya harus tuntas dalam pembelajaran kita. Misalnya di pondok ada pembelajaran usul fiqh misalnya, itu menjadi prasyarat bagi kita untuk memahami berbagai hukum Islam nantinya.
ada pelajaran misalnya tentang ilmu mantik. Ilmu mantik itu adalah ilmu yang sebenarnya niscaya untuk setiap disiplin keilmuan apapun. Karena ilmu apapun yang kita pelajari, kita pasti membutuhkan ilmu penalaran, ilmu berpikir yang baik dan benar. Makanya sebenarnya ketika kita mengatakan kembali kepada Al-Quran atau kembali kepada Al-Hadis, sebenarnya makna semua sepakat bahwasanya Al-Quran adalah kebenaran, hadis adalah kebenaran. Tetapi problem sekarang adalah apakah cara kita memahami Al-Quran dan hadis ini sudah benar? Nah, untuk memahami Al-Quran dan hadis kan dengan melalui akal kita. Makanya yang sangat penting bagi kita ini sebenarnya, kalau menurut saya adalah bagaimana kita belajar ilmu berpikir, ilmu mantik. Yang mana ilmu mantik ini sebenarnya adalah pelajaran dasar yang telah dipahami dengan baik oleh para ulama masa lalu, para urafa masa lalu, dan filosof pada masa lalu. Misalnya Al-Halaj, dia sudah belajar ilmu mantik, belajar ilmu sulfik dan segala macam. Dia sudah melampaui persoalan-persoalan itu, sehingga dia mempelajari agama secara terus-menerus dan secara mendalam. Ada problem dalam konteks kita hari ini adalah terjadi separasi antara tasawuf falsafi dengan pembelajaran kalam atau pembelajaran fikih yang ada. Yang mana seperti yang sedang terjadi di Aceh hari ini, ada pembelajar tasawuf falsafi berkisruh dengan para pembelajar yang mempelajari fikih, mempelajari kalam dan segala macam. Padahal di masa lalu, baik di Aceh maupun di Indonesia secara keseluruhan, konflik itu tidak akan ada. Karena apa? Karena memang ketika kita mempelajari agama secara tartil, mulai dari pembelajaran fikihnya kita tuntaskan, pembelajaran kalamnya kita tuntaskan, dan seterusnya, kita akan dapat memahami baru belajar ilmu-ilmu tentang irfan. Contoh yang bisa saya ambil adalah sistem kronologi pembelajaran keagamaan yang pernah diajarkan oleh Abu Samad Al-Falimbani. Referensinya sangat sederhana, yaitu referensinya sangat mudah kita temukan, yaitu bukunya Prof. Azumardi Azra dalam Jaringan Ulama. Di sana dikutip tentang ajaran Syekh Abu Samad Al-Falimbani yang mengajarkan bagaimana kitab-kitab keagamaan itu dipelajari mulai dari kitab-kitab dasar keagamaan, fikih, ilmu-ilmu bayani dan segala macam ilmu-ilmu dasar, lalu secara berurutan hingga mempelajari ilmu-ilmu yang tinggi, misalnya ilmu Al-Futuhat Al-Makkiyahnya Ibnu Arabi, kemudian mempelajari kursus Al-Hikamnya Ibnu Arabi. Jadi itu dipelajari secara sistematis di masa lalu. Terlepas dari memang ada persoalan-persoalan, misalnya konflik antara pengikut Hamzah Pansuri dengan pengikutnya Araniri. Saya kira persoalan-persoalan ini muncul karena pengaruh-pengaruh daripada dimensi-dimensi lain, misalnya dimensi politik dan segala macam. Tapi sebenarnya misalnya dalam konteks Aceh sebenarnya, atau konteks Jawa sebenarnya pada masa abad-abad ke-14-15 itu, sebenarnya masyarakat apalagi di Jawa itu pembelajaran keagamaannya itu kan sangat esoterik ya, yaitu sangat mendapatkan aspek-aspek batin sesuai dengan kebudayaan orang Jawa itu sendiri. Tetapi ketika pembelajaran agama itu tidak dilakukan secara integratif, secara sistematis, maka muncullah dikotomi antara pembelajar syariat dengan pembelajaran tasawuf. Di Aceh juga muncul persoalan seperti itu karena memang tidak lagi menemukan integrasi antara pembelajaran syariat dengan pembelajaran tasawuf. Terkait tentang persoalan-persoalan yang dikaji dalam buku ini, saya mencoba mengeksplorasi beberapa hal, misalnya tentang pemikirannya Ibnu Arabi, kemudian pemikirannya Fariduddin Attar dalam bukunya Mantik Kutair. Karena saya lihat syair-syair Mantik Kutair ini sangat magis menurut saya, sehingga sangat tertarik saya untuk mengkaji hal ini, sehingga saya menemukan relasi antara simbolisme burung yang digunakan sebagai simbol spiritual, yang mana itu juga kita tidak bisa pungkiri mempengaruhi pemikiran daripada Hamzah Pansuri untuk menggambarkan tentang perjalanan jiwa manusia itu seperti burung.
Tair Uryani atau Unggas Kudusi, kata Hamzah Fansuri. Ini diinspirasi oleh Mantiqut Tairnya Fariduddin Attar. Kemudian dibahas juga dalam buku ini yaitu tentang persoalan tinjauan terhadap puisinya Jalaluddin Rumi, karena puisi Jalaluddin Rumi itu memang sangat magis, walaupun saya tidak bisa baca aslinya dalam bahasa Persia, yang itu adalah keahliannya Ustadz Nur, guru saya, tapi saya menemukan makna-maknanya itu sangat inspiratif, sehingga itu semua bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk melihat sebuah perspektif baru dalam agama kita. Jadi kita tidak lagi melulu hanya melihat agama kita ini dalam hal-hal yang aksidental, persoalan-persoalan permukaan. Jadi setidaknya buku ini bisa mengajak kita semua, ayo wahai orang Islam, wahai umat beragama, mari kita lihat kepada esensi agama kita, bahwasanya agama kita adalah sesuatu yang damai, pesannya itu adalah pesan untuk kedamaian, bukan pesan untuk mempersoalkan persoalan-persoalan aksidental. Jadi jangan agama yang sifatnya itu sangat esensial, sangat mendalam, digunakan secara sangat pragmatik untuk kepentingan tertentu. Ini yang menjadi masalah bagi kita dalam beragama hari ini, sehingga buku ini setidaknya hadir untuk mengajak kita melihat sebenarnya agama kita ini sangat mendalam loh. Agama kita ini sangat luas. Agama kita ini tidak sesimpel yang tidak tidak sereaktif sebagaimana orang-orang beragamanya yang sangat reaktif yang kita lihat umumnya hari ini. Kita punya agama yang sangat mendalam. Ini ajakannya ini. Dalam hal ini juga misalnya membahas tentang bagaimana seorang yang punya pandangan batin, yaitu kasyaf huduri, itu bisa melihat hal-hal yang tampak biasa secara permukaan bagi kita, tapi dalam cara pandang mereka yang mampu melihat itu sebagai makna simbolik, semuanya perlu dieksplorasi, sehingga mereka mampu menawarkan solusi-solusi terhadap persoalan dan bahkan mampu memprediksi hal-hal yang tidak bisa kita ketahui, yang tidak bisa kita prediksi, seperti yang pernah diprediksi oleh Ronggo Warsito, yaitu dia melihat dengan gejala seperti ini, dia bisa memprediksi ke depan itu akan terjadi seperti apa, sehingga dia menawarkan solusi terhadap hal-hal yang bisa muncul ke depan. Ini pasti karena dia melihat secara mata batinnya. Kemudian ada juga kajian-kajian terhadap pemikiran daripada Hamzah Fansuri, yang mana kajian tentang Hamzah Fansuri ini menjadi fokus dalam kajian formal saya. Tetapi dalam hal ini saya berfokus kepada bagaimana ajaran Hamzah Fansuri ini sebenarnya tidak serumit yang kita bayangkan. Ajarannya sangat sederhana. Dia menggunakan analogi-analogi yang sangat sederhana sebenarnya untuk mengajarkan wahdatul wujud. Mungkin ketika kita mempelajari Ibnu Arabi, mungkin kita perlu banyak sekali alat untuk memahami, misalnya kita dalam Futuhat Al-Makkiyah misalnya. Untuk mempelajari futuhat kita bahkan perlu mempelajari filsafat peripatetik masyaiyah, itu prasyaratnya. Kemudian kita perlu mempelajari tentang bahkan ilmu matematika, ilmu astronomi dan segala macam. Karena kalau dikatakan siapa tokoh integrasi ilmu pertama, itu saya kira salah satunya adalah Ibnu Arabi, karena Ibnu Arabi menggunakan sangat banyak disiplin keilmuan sebagai alat untuk membantunya menjelaskan irfan yang dia ajarkan. Tetapi oleh Hamzah Fansuri, wahdatul wujud ini dibuat dengan sangat sederhana untuk menjelaskan bagaimana hubungan makhluk dengan Tuhannya, yaitu dengan analogi yang sangat sederhana, misalnya yang memang sebagian itu dipinjam dari Ibnu Arabi. Misalnya digunakan analogi seperti tanah dan perabotan dari tanah, misalnya kendi, gayung dan segala macam. Kemudian juga digunakan misalnya analogi seperti buah catur. Buah catur itu pada pandangan kita nampak banyak beragam bentuk, berbagai nama. Tetapi sebenarnya buah catur itu adalah satu kesatuan sebenarnya, yaitu dia adalah kayu. Jadi analogi itu sangat dekat dengan masyarakat, sangat dekat dengan masyarakat Nusantara, sehingga ketika kita memahami daripada
esensi daripada hal yang dianalogikan, misalnya analogi buah yang bundar misalnya. Kalau kita paham bagaimana buah bundar itu esensinya seperti apa, itu sangat mudah untuk memahami misalnya ketika Hamzah Fansuri menganalogikan Tuhan sebagai yang tidak berawal dan tidak berakhir. Seperti buah bundar, tidak ada awalnya, tidak ada akhir. Nah, dalam masyarakat Melayu, dalam masyarakat Nusantara sebenarnya pemahaman-pemahaman itu sudah ada sebelumnya. Tetapi ketika ajaran-ajaran irfan ini masuk kepadanya hal-hal yang memang ada kepentingan tertentu, sehingga ajaran irfan ini menjadi rumit, menjadi dianggap sesat dan segala macam, padahal Hamzah Fansuri sudah menawarkan sebuah terobosan besar, menawarkan bagaimana wahdatul wujud ini sebenarnya ajaran yang sangat sederhana, ajaran yang bisa dipahami oleh siapapun. Kalau kita bisa memahami bagaimana buah bundar, bagaimana hubungan laut dan ombak, bagaimana hubungan antara buah catur dengan kayu, bagaimana hubungan daripada air hujan, sungai, dan segala macam, itu sudah bisa dipahami sebenarnya wahdatul wujud, sangat sederhana. Itu ada terobosan yang ditawarkan oleh Hamzah Fansuri untuk mengajarkan sesuatu yang sangat berat. Sejak masuknya wahdatul wujud dalam diskursus keilmuan itu dianggap sangat berat, sebagaimana beratnya Ibnu Arabi menjelaskan wahdatul wujud dalam Al-Futuhat, sebagaimana beratnya kita memahami khusus, tetapi di tangan Hamzah Fansuri itu bisa hadir wahdatul wujud itu sangat sederhana. Selanjutnya juga saya menawarkan bagaimana kajian terhadap wahdatul wujud daripada Hamzah Fansuri ini bisa menjadi paradigma bagi kita untuk menyelesaikan berbagai problem-problem yang ada di masyarakat kita. Bagaimana kita memperlakukan lingkungan hari ini, bagaimana kita memperlakukan sesama manusia hari ini, baik kita bagaimana memperlakukan diri kita dan makhluk-makhluk lainnya. Itu bisa kita ambil inspirasinya daripada ajaran Hamzah Fansuri. Kemudian juga dalam hal ini dikaji tentang persoalan bagaimana melihat aspek lahir dan aspek batin dalam tasawuf. Mungkin tidak saya perpanjang lagi, sedikit lagi tentang persoalan esoterik dan eksoterik. Persoalannya saya lihat adalah ketika para orientalis itu mempelajari tentang wahdatul wujud misalnya atau irfan itu, mereka cenderung mengorientasikan itu dalam sistem epistemologi mereka, yang sebenarnya epistemologi yang dimiliki oleh irfan ini berbeda dengan epistemologi yang digunakan oleh orang barat. Ini perlu menjadi perhatian kita untuk jeli melihat hal ini. Kita harus paham bahwasanya perangkat epistemologis yang mereka usung itu apa, dan ada bias-bias orientasinya seperti apa, sehingga pemahaman terhadap hari ini ada problem seperti ini, misalnya memahami sesuatu ketika kita memahami tentang persoalan relasi gender misalnya. Jadi orang-orang orientalis itu yang mempelajari, sebagian tidak semuanya mungkin, yang mempelajari tentang irfan langsung menjustifikasi bahwasanya relasi gender itu ada dalam irfan misalnya, yaitu sebagaimana hubungan keseimbangan laki-laki perempuan dalam pandangan Ibnu Arabi misalnya dalam khusus Al-Hikam misalnya. Nah, itu secara langsung diturunkan ke dalam untuk mengatasi problem gender yang mereka hadapi di dunia mereka. Jadi sebenarnya pemahaman tentang gender, kosmologi dan segala macam yang ada dalam disiplin keilmuannya irfan itu, mereka punya konteks sendiri dalam membahas persoalan itu, tapi terkadang para orientalis itu langsung mengambil itu secara utuh, menafsirkannya dalam epistemologi mereka, lalu menawarkan itu kepada masyarakat dengan justifikasi ini adalah dari ajaran tasawuf masa lalu, dari ajaran irfan. Saya kira kita sendiri semua itu harus jeli dalam melihat ini, karena kita harus dudukkan dulu sebenarnya bagaimana konteks kosmologi yang dipahami oleh irfan itu seperti apa, pendekatan irfan itu seperti apa, epistemologinya seperti apa, metodologi irfan itu seperti apa. Itu harus tertib dulu kita pahami, baru nanti bisakah ini menjadi solusi bagi persoalan kita. Jadi jangan serta-merta itu kita tarik dalam ontologi dan epistemologi yang kita miliki secara langsung tanpa mempertimbangkan konteks epistemologinya masing-masing dan ontologinya masing-masing yang dimiliki oleh ajaran irfan itu sendiri. Saya kira ini penting untuk mendalami irfan sebagai studi bagi kita,
setidaknya studi bagi kita ya, karena persoalan irfan yang sebenarnya adalah persoalan kasyaf, dan siapapun yang mengaku dirinya kasyaf itu adalah bohong. Itu pernyataan dari para urafa. Baik, Agak-agak lah. terima kasih kepada pertanyaan-pertanyaannya. Meskipun saya akui nanti pertanyaan atau komentarnya perlu bantuan daripada Prof. KBA dan Ustaz Muhammad Nur Jabir untuk membantu saya mengatasi masalah ini. Pertama tadi dari Pak Ulil Azmi yang mengatakan bahwasanya bagaimana kalau belajar ilmu ini tidak ada bekalnya. Apakah seorang bisa langsung tiba-tiba kasyaf tanpa mempelajari apapun? Saya sendiri secara pribadi, ilmu huduri ini adalah ilmu yang seharusnya melepaskan semua pengetahuan yang ada sebenarnya, karena pengetahuan yang kita miliki sejak lahir sampai sekarang, selain daripada kasyaf huduri, itu adalah ilmu-ilmu husuli, ilmu-ilmu yang malah sebaliknya bisa membuat kasyaf itu menjadi semakin potensialitas menuju kasyaf itu semakin tertutup. Kalau ilmu-ilmu yang kita dapatkan itu adalah ilmu yang tidak membantu jiwa kita. Sebagaimana perut juga, jiwa itu kan perlu asupan-asupan yang berkualitas, sehingga ilmu yang kita dapatkan itu adalah ilmu yang kualitas jiwa. Suaranya dipur keras, dipur jelas Pak Miswari. Jadi setiap ilmu itu harus betul-betul ilmu yang memfasilitasi aktualitas daripada jiwa manusia, karena jiwa manusia itu secara potensialitas adalah sangat spesial, sangat tinggi kualitasnya secara potensi. Nah, tetapi apakah kita mengaktualitaskannya itu dengan benar atau tidak? Makanya ilmu-ilmu yang kita pelajari itu haruslah ilmu-ilmu yang sesuai dengan sistem berpikir kita, cara berpikir yang baik dan benar. Yang lainnya adalah dengan belajar mantik. Karena dengan mantik ini ada sebuah istilah itu, when in love nobody is smart. Karena ketika jatuh cinta itu tidak ada yang pintar. Ketika orang sudah berada dalam alam fana, itu akal jadi tidak berfungsi. Tetapi namanya manusia tetap saja akan berada dalam sosial masyarakatnya, sehingga kalaupun ada kemungkinan terjadinya kasyaf kepada dia, sama saja itu hanya akan berguna bagi dirinya kalaupun bisa. Bahkan irfan itu sendiri adalah ilmu yang sesuai dengan fakultas-fakultas jiwa manusia. Misalnya ada fakultas indrawi, ada fakultas inteleksi, fakultas imajinasi, dan segala macam. Jadi fakultas-fakultas ini semuanya perlu kita telusuri, perlu kita jalani sehingga kita bisa mencapai kasyaf. Pertanyaannya, apakah betul-betul harus melalui mantik dan segala macam? Kiranya itulah fasilitas yang kita miliki sebagai ikhtiar untuk menuju kasyaf bila kita memang ingin kasyaf. Dan kasyafnya itu tentu bukan untuk pamer-pameran dan segala macam, tetapi betul-betul memang adalah harapan untuk menyempurnakan aktualitas jiwa kita. Selanjutnya, bila tidak ada ilmu-ilmu itu, jadi kalaupun kita sudah kasyaf, ya untuk pribadi kita mungkin oke, tetapi tidak akan bisa kita sampaikan kepada orang lain karena akan muncul syatahat-syatahat. Kita sudah belajar dari sejarah panjang tasawuf, banyak para sufi sebelumnya itu mencapai kasyaf tetapi tidak punya perangkat yang bagus dalam menyampaikan apa pengalaman dia itu, sehingga muncul syatahat-syatahat yang membingungkan masyarakat sehingga merugikan apapun, sehingga lebih baik diam seperti kata Al-Junaid. Nah, apakah mantik itu adalah standar operasional SOP mutlak bagi tercapainya kasyaf?
kita bisa mengutip daripada Suhrawardi yang mengatakan adalah seorang filosof yang baik adalah seorang filosof yang mencapai tasyaf, sementara seorang arif yang baik adalah arif yang memang mempelajari filsafat sehingga dia bisa menyampaikan pengalaman dia itu, karena itulah instrumen yang baik untuk menyampaikan. Di samping misalnya kemampuan mengolah pengalaman yang rumit itu dengan analogi-analogi yang sederhana sebagaimana dilakukan Hamzah Fansuri. Tetapi sebagaimana sudah kita ketahui, para urafa itu semuanya adalah orang-orang yang sudah melampaui pembelajaran fikih dengan baik dan benar, pembelajaran Al-Quran, pembelajaran hadis, dan pembelajaran dasar-dasar keagamaan dan dasar-dasar ilmu akal, ilmu alat, dan macam. Kalaupun ada misalnya di kampung-kampung orang yang mengaku kasyaf, misalnya di Birun ada orang yang mengaku saya sudah pernah melihat Tuhan, tapi katanya bukan dengan mata ini saya lihat, tapi dengan mata hati. Lah terus kalau kamu sudah lihat Tuhan, kenapa rupanya memang bagi kita apa pengaruhnya kalau dia bilang begitu? Jadi pengakuan-pengakuan itu kan tidak menjadi terlalu penting bagi kita. Yang penting itu bagi dia benar tidaknya. Nah, salah satu pentingnya itu adalah dengan mempelajari ilmu terlebih dahulu, kita bisa membuktikan apakah itu pengalaman yang benar atau hanya sebuah gejala kekacauan psikologis yang kita alami. Ini penting juga. Karena ilmu itu juga bisa mempersiapkan kita untuk nantinya setelah kita mencapai tasyaf bisa memvalidasi atau menguji apakah pengalaman itu benar atau tidak benar. Kemudian apakah Raniri tidak belajar tasawuf? Saya kira Raniri itu belajar tasawuf. Dia juga belajar Ibnu Arabi. Kemudian ada persoalan dari Araniri itu, kalau saya lihat itu adalah Araniri itu menganggap ajaran Ibnu Arabi itu benar. Walaupun dalam Hujatus Siddiq dia tidak mengakui itu, tapi dalam Tibyan fi Ma'rifatul dalam Hujatus Siddiq itu dia mengakui Ibnu Arabi itu sufi yang benar, bukan sufi yang sesat. Tapi dalam Tibyan dia tidak jelas mengatakan dan dengan jelas-jelas mengkritik para pengikut Ibnu Arabi. Jadi Araniri itu kalau saya lihat dia itu punya asumsi dasar bahwasanya semua pengikut Ibnu Arabi itu sesat. Nah, dengan paradigma itu dia langsung mengklaim semua pengikut Ibnu Arabi itu adalah sesat. Syamsuddin As-Sumatrani, baik Burhan Puri maupun Hamzah Fansuri, itu semuanya dianggap sesat oleh dia. Karena dalam frame pemikiran Araniri itu adalah pengikut Ibnu Arabinya itu sesat, walaupun dia tidak menyatakan secara eksplisit Ibnu Arabi itu sesat. Bahkan dalam Tibyan itu dia memuji tasawufnya Ibnu Arabi, dan tasawuf Ibnu Arabi juga sebenarnya sangat digunakan oleh Araniri dalam kitab Asrar Insan, dalam menjelaskan tentang manusia itu. Saya lihat gejalanya itu sangat meminjam daripada pemahaman insan kamilnya Ibnu Arabi. Jadi bagi Ibnu Arabi, dari Ki Araniri, Ibnu Arabi itu tidak sesat, tapi pengikutnya dia klaim semuanya sesat. Itu sejauh yang saya pelajari tentang Nuruddin Araniri. Dan kalau kita eksplorasi secara lebih jauh tentang Araniri, saya kira kurang etis karena nama Araniri sangat besar di sini, bahkan diabadikan dalam sebuah nama perguruan tinggi. Tapi saya lihat ada suatu ikhtiar yang baik dari Araniri, terlepas daripada politik dan segala macam, yaitu dia menganggap pengikut Wujudiyah itu, yaitu pengikut Hamzah, pengikut Ibnu Arabi itu berpeluang besar menjadi orang yang sesat. Karena memang ketika kita menemukan orang yang belajar tasawuf falsafi, mengamalkan ajaran tasawuf falsafi, tetapi tidak punya pemahaman yang baik dan benar, itu hampir dapat kita pastikan itu adalah bisa menggelincirkan kepada jalan yang sesat. Itulah yang dikhawatirkan oleh para ulama, yang dikhawatirkan oleh para mutakalimin. Makanya perlu belajar ilmu terlebih dahulu,
dengan baik dan benar secara sistematis, bagaimana saya katakan, supaya nanti ketika kasyaf dapat mengajarkan atau dapat menjelaskan halaman dengan baik. Kemudian dari Pak Hendra, kenapa kalau tasawuf dan kalam itu selalu berbeda pandangan? Karena memang kalam dan irfan itu, meskipun kita secara sistematisnya belajar untuk mencapai kasyaf itu adalah melalui irfan, kasyaf huduri, melalui ilmu huduri, tetapi belajar teologi, belajar kalam ini kan melalui ilmu bayani, yaitu melalui ilmu tentang ayat, tentang Al-Quran dan hadis. Jadi pendekatannya beda. Jadi ketika kita kaji secara historis, kalam itu landasan keilmuannya itu adalah Al-Quran dan hadis. Jadi kita punya klaim kebenaran terlebih dahulu terhadap Al-Quran dan hadis. Lalu para mutakalimin itu menggunakan filsafat yang waktu-waktu itu sangat banyak meminjam filsafat Aristotelian untuk menjelaskan apa yang sudah diyakini tadi, yaitu Al-Quran dan hadis. Sementara filosof itu lebih dahulu mereka menguji akuratnya sesuatu dengan sistem penalaran. Dan penalaran ini umumnya oleh para filosof hikmah al-masyaiyah atau Ibnu Sina itu menggunakan pendekatan ilmu burhani, yaitu sistem berpikir logika Aristotelian dalam menjadi fondasi. Kemudian para irfan itu menggunakan kasyaf huduri, yaitu penyikapan langsung. Tetapi nanti misalnya para urafa itu kadang-kadang menggunakan ayat, menggunakan filsafat juga untuk menjelaskan fondasi pemikirannya yang awal, yaitu kasyaf hudurinya. Demikian juga dengan mutakalimin juga menggunakan filsafat dan menggunakan kasyaf para sufi yang mereka percaya benar untuk membantu menjelaskan apa yang sudah menjadi fondasi bangunan pemikirannya, yaitu bayani, ayat. Kemudian orang urafa juga menggunakan ayat dan segala macam, tapi fondasinya ini yang perlu kita kaji, yaitu mutakalimin menggunakan bayani, kemudian para urafa menggunakan huduri, kemudian para filosof menggunakan burhan atau ilmu penalaran. Walaupun nantinya dalam perkembangannya filsafat ini dibuat suatu revolusi oleh Syihabuddin Surawardi yang mengatakan bahwasanya sistem proposisi atau definisi yang kita buat secara veritatif itu perlu dipertanyakan, karena memang definisi itu bukan definisi yang baik, definisi itu, sehingga tidak ada satu landasan pemahaman yang benar. Sehingga dalam hal ini kita sebenarnya membutuhkan kasyaf terlebih dahulu buat kita menyusun proposisi. Tetapi walaupun hikmah al-masyaiyah, walaupun hikmah al-isyraq seperti ini dan al-hikmah muta'aliyah juga demikian, tetapi ini tetap masuk dalam ranah filsafat, karena kedua ajaran hikmah ini tetap saja nanti sangat mempertimbangkan sistem penalaran juga, di samping mereka mengganti definisi dengan kasyaf juga. Inilah yang disebut, sehingga disebut ini adalah al-hikmah al-muta'aliyah atau hikmah tertinggi atau al-hikmah al-hidayah. Kemudian ini sebab daripada perbedaan antara kalam dan irfan. Meskipun pada masa lalu sebenarnya ini berjalan dengan sangat sistematis, berjalan. Kita mulai belajar dari kalam, kita belajar usul fiqh, belajar ilmu dasar, lalu kita mencapai itu prasyarat sebenarnya bagi orang. Mereka tidak mempersoalkan kita belajar kalam, kita belajar usul fiqh dan segala macam itu, bagi mereka itu adalah prasyarat yang harus dipelajari memang untuk mencapai kasyaf. Persoalannya adalah ketika ada kelompok yang memang mereka hanya fokus pada kalam, fokus pada fikih saja, tetapi tidak pada mencapai yang lebih tinggi, yaitu ma'rifat. Ini persoalannya kita tidak sampai ke sana. Tetapi ketika ada persoalan hari ini misalnya, itu bisa jadi ada sebagian orang yang langsung belajar ilmu-ilmu tentang kasyaf, tetapi sistematika di sini yang di awal itu tidak dipelajari dengan baik dan benar terlebih dahulu, sehingga ini menjadi persoalan. Ini mungkin yang menjadi bagian daripada yang dikhawatirkan oleh Araniri. Kemudian oleh Arizul Suwar tentang, jadi kita harus belajar ilmu ini itu dulu biar kasyaf. Padahal kasyaf betul, kasyaf itu ada dua kemungkinan kalau dalam penjelasan Isuzu.
itu dia dalam struktur metafisika Sabzawari itu dikatakan, dia mengutip para urafa juga, mengutip para filosof ahli, dia katakan ada dua hal, yaitu dengan latihan yang sangat tinggi, yang mana latihan ini tentu juga dengan berbarengan dengan ilmu yang baik dan benar secara sistematis, lalu dengan rahmat dari Allah. Jadi bisa jadi pertanyaannya, apakah mungkin orang mendapat rahmat dari Allah sementara dia tidak berusaha bersungguh-sungguh untuk mencari ilmu? Dia hanya duduk-duduk saja, misalnya dia hanya kerja jualan-jualan kolor saja, tiba-tiba kakasyaf, tidak belajar ilmu ini, tidak belajar itu, belajar agama malas, belajar agama hanya melalui YouTube dan melalui Facebook, tiba-tiba kasyaf. Apakah seperti itu akan diberikan kasyaf oleh Allah, atau dengan orang yang berusaha secara sungguh-sungguh? Tapi bisa saja ada orang yang tidak belajar Ibnu Arabi, tidak belajar ini itu segala macam, bisa. Yang penting dia punya keinginan yang kuat dan usaha yang kuat untuk mencapai kasyaf tersebut. Karena ada banyak orang yang mungkin seperti itu, tapi apakah nanti dia mampu menjelaskan itu dengan baik dan benar? Ini bisa dikaitkan dengan bagian daripada tugas yang diberikan Prof. KBA kepada saya, yaitu tentang persoalan mengeksplorasi apakah ada orang-orang yang mungkin bisa kasyaf seperti ini. Saya kalau jumpa itu, misalnya kalau lagi jualan kolor itu keliling, menenteng dengan plastik, keliling putar gang sana, putar gang sini, ada beberapa orang misalnya yang saya temui, dia punya bahasa yang baik. Misalnya seperti satu tempat itu orang tukang pangkas, sidat buduh hingga duh saboh zat penutup, ya gitu-gitu. Ada yang orang yang punya seperti itu. Kemudian di satu tempat ada tukang sol sepatu yang bicara seperti itu. Saya kira kalaupun dia punya kalimat seperti itu kepada orang-orang biasa misalnya, itu kan akan sulit dipahami. Saya menjadi katakanlah tidak biasa dalam hal ini, mungkin karena pernah belajar sedikit wakit tentang tasawuf dan filsafat, sehingga bisa memahami apa yang dia katakan. Tapi kan untuk orang-orang yang lain misalnya dikatakan hal-hal seperti itu, ya akan membingungkan. Makanya perlu dalam hal ini kemampuan kasyaf dan kemampuan menjelaskannya melalui keilmuan yang ada. Kemudian ditanya lagi sama Arizul, kenapa ada Gunawan Muhammad di sini? Karena memang saya lihat dalam, seperti sudah saya jelaskan tadi, misalnya dalam satu hal dan hal-hal yang tak selesai ini, saya melihat sebenarnya kecenderungan Gunawan Muhammad dari seluruh caping yang kita baca dari dia itu, dan khususnya dalam Tuhan dan hal-hal yang tidak selesai itu, dia mengkritik. Kritik utama dia adalah bagaimana kita hari ini menjadikan agama sebagai sesuatu yang sangat indah secara permukaan tetapi kering secara batiniah. Ini yang menjadi sasaran kritik dia terhadap agama. Dan dia menawarkan solusi-solusi sebenarnya melalui kiasan untuk bagaimana kita kembali kepada agama yang sebenarnya, yaitu esensi daripada agama. Dalam hal ini kita kalau memang seperti katakan tadi, kesulitan mempelajari Ibnu Arabi dan segala macam, melalui tatal Gunawan Muhammad itu dalam Tuhan dan hal-hal yang tidak selesai itu, bisa kita temukan gejala-gejala yang dipesankan oleh Gunawan Muhammad tentang pentingnya untuk menemukan makna batin dalam keagamaan kita, sehingga kita tidak menjadikan, takutnya nanti malah yang jadi sesembahan kita bukan lagi zat hak ta'ala, tetapi yang jadi sesembahan kita adalah bagaimana keagamaan itu dihadirkan ke kita. Jadi beda kan, bagaimana kita seharusnya kita adalah menyembah kepada Allah, jadinya kita menyembah kepada hal-hal yang hanya penggambaran saja. Kita tidak mencari aspek batin daripada agama. Makanya ada dalam bukunya Osman Bakar kalau tidak salah, dia mengutip Al-Farabi, dia mengatakan bahwasanya sebenarnya agama yang digambarkan itu sebenarnya secara lahirnya itu adalah gambaran terhadap bagaimana ketuhanan dan segala macam. Tapi yang sebaliknya yang paling perlu untuk kita temukan adalah makna di baliknya itu. Ini bisa dicari di halaman 100 kalau tidak salah di buku Hierarki Ilmu,
Terbitan Mizan, kalau tidak salah Terbitan Mizan, bukunya Pak Usman Bakar, sahabatnya. Betul Habib bukunya itu. Ya betul itu. Kalau tidak salah halaman 100 ya. Mungkin karena 100 halamannya itu saya ingat. Karena 100 itu sangat saya ingat karena itu uang jajan waktu SD. Jadi selanjutnya mungkin dari Pak Safri Syah, orang mampu melakukan keajaiban ini itu saya kira Hamzah Fansuri, saya kutip, mengatakan itu bukan kriteria daripada seorang sufi, walaupun ada kemungkinan orang sufi mampu untuk hal-hal yang extraordinary, tapi itu bukan kriteria sufi. Malah sufi-sufi yang urafa itu kan kita tidak temukan Ibnu Arabi bisa terbang misalnya, kita tidak temukan Hamzah Fansuri bisa menyelam di laut misalnya, kita tidak temukan misalnya Fariduddin Attar itu bisa memindahkan pulau misalnya, kan tidak. Kita temukan mereka itu dalam karya-karya mereka. Karena kalaupun ada hal-hal keramat-keramat oleh sufi, kalaupun itu ketahuan, maka oleh mereka itu dianggap sebagai aib. Karena Allah tidak menyembunyikan lagi rahasia dia. Karena hal-hal extraordinary itu bagi sufi adalah harus menjadi benar-benar rahasia. Walaupun kita membesar-besarkan cerita ini itu tentang sufi, itu saya kira hanya cerita dari mulut ke mulut. Di samping memang sufi itu punya kemampuan extraordinary, tapi itu tidak menjadi kriteria bagi mereka. Malah dalam satu tempat itu Hamzah Fansuri mengatakan kemampuan untuk hal-hal ajaib itu bukan maqam yang tinggi dalam irfan. Kemudian ini sudah menjawab dari Pak Ikhwan juga saya kira, apakah tasawuf dapat memberikan kekuatan gaib. Kemudian daripada Linda, apakah semua dalam buku ini, tokoh-tokoh yang dibahas dalam buku ini dapat memberikan barang merah? Saya kira iya, karena secara kronologis tasawuf falsafi itu dimulai dari hal-hal yang tidak mampu diungkapkan dengan baik dan benar karena kekurangan instrumen bahasa, misalnya oleh Al-Hallaj, Pak Yazid Al-Bistami yang kekurangan bahasa untuk menyampaikannya sehingga menggunakan istilah misalnya ittihad dan hulul misalnya, walaupun sebenarnya dalam Wahdatul Wujud tidak ada ittihad dan hulul, tetapi mereka pada waktu itu terpaksa menggunakan ittihad dan hulul karena memang kekurangan perangkat untuk menjelaskannya, sehingga kesempurnaan perangkat ini dimiliki oleh Ibnu Arabi sehingga dia mendaya gunakan secara optimal filsafat masyaiyahnya Ibnu Sina menjelaskan ajarannya. Dia menggunakan secara optimal keilmuan-keilmuan yang lain di matematika, kosmologi, astronomi dan segala macam untuk menjelaskan ajarannya, sehingga Ibnu Arabi mencapai suatu katakanlah kesempurnaan dalam tasawuf filosofis, yaitu irfan itu sendiri, karena dia punya perangkat yang cukup untuk menjelaskannya. Nah, makanya Ibnu Arabi mengaku dirinya adalah sufi terakhir dari arif terakhir, sehingga nantinya sufi-sufi setelahnya itu adalah catatan kaki atau menyederhanakan ajaran, tetapi sebagaimana dilakukan Hamzah Fansuri misalnya, mampu menjelaskan Wahdatul Wujud secara sangat sederhana. Itu kan kemampuan untuk menyederhanakan sesuatu adalah berangkat daripada seseorang betul-betul menguasai sesuatu. Makanya pentingnya ilmu, persiapan untuk mencapai kasyaf, lalu dia mampu menyampaikan kepada orang lain. Saya ulangi, when in love nobody is smart. Apakah para sufi itu semuanya pernah jatuh cinta? Saya kira pernah. Ibnu Arabi menceritakan tentang cinta-cinta yang terjemahan aswak ya, persoalan cinta. Kemudian sufi lainnya saya yakin pernah jatuh cinta, tetapi cintanya itu yang dialami itu biasanya tidak, karena penglihatan mata indrawi itu adalah alat konfirmasi bagi seluruh daya jiwa untuk nantinya diabstraksikan ke dalam hal-hal yang melepaskan aspek-aspek lahiriahnya sehingga menunjuk pada aspek-aspek batiniahnya. Jadi jatuh cinta itu adalah prasyarat untuk mengenal cinta yang sebenarnya, yaitu hak ta'ala. Menurut saya itu mereka semua pernah jatuh cinta. Bahkan para eksistensialis di barat juga jatuh cinta, seperti penyair Dante misalnya, seperti Kierkegaard misalnya pernah jatuh cinta, seperti Khalil Gibran, sehingga dia mampu melahirkan sebuah
karya-karya sastra yang sangat tinggi itu karena berangkat dari pengalaman eksistensinya. Karena tanpa mengalami mustahil dapat menarasikan dengan baik. Saya kira sudah menjawab semuanya. Kalau ada yang kurang, mohon maaf. Nanti bisa dilanjutkan di japri-japri atau tempat lainnya. Nanti juga bisa dicari di channel Filsafat Terakhir dan channel Pusat Institut untuk acara ini. Saya kembalikan ke moderator.